warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin jami'ul asatid wa asatidah al-Kausar, khosatan ala Ustadzah Hartini MSI wahia ra'isatul madrasah wa ala jami'ul hadirina rahimakumullah. Yang terhormat Ustadzah Hartini MSI selaku Kepala Sekolah SD Al-Kausar, yang kami hormati asatidah Al-Kausar. Tak lupa semua teman-teman siswa-siswi SD Al-Kausar kelas 1 sampai 6 yang saya hormati. Asyukrulillah ala jami'in ni'mati wal hidayati alaina hatta nastati'u an nahdura fi hadhil fursati hafla Kartini bil khairi wasihhati. Salatan wa salaman ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalanna saminat dulumati ilan nuri yakni ad-dinul Islam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita semua masih bisa berkumpul pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini tanggal 21 April 2022 kita bersama-sama memperingati Hari Kartini, yaitu hari kemerdekaan bagi kaum wanita untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Aku muhuna qaroi sil jalsah sana qara'u musabaqah riwayatul qisas wal faizu fi musabaqatil qisah. Qabla an nabda'u hadal hafla hayya naqra'u basmalah. Kami selaku pembawa acara akan membacakan finalis lomba dan pemenang lomba bercerita yang diikuti siswa-siswi SD Al-Kausar dari kelas 1 sampai 5 yang bertema biografi Kartini. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz-ustadzah SD Al-Kautsar, orang tua siswa SD Al-Kautsar, dan yang sangat saya banggakan seluruh siswa SD Al-Kautsar. Pada pagi hari ini marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hanya atas hidayah dan limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita semua bisa memperingati peringatan Hari Kartini di SD Al-Kautsar dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kemuliaan tetap ada di sisinya, kerabatnya dan sahabatnya,
dan sumrambahnya kepada kita semuanya. Anak-anak yang sangat saya banggakan, peringatan Hari Kartini di SD Al-Kautsar yang bertepatan dengan tanggal 21 April 2022 dan juga bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1443 mengambil tema ayo kita tingkatkan kemandirian di dalam belajar. Semoga anak-anak yang sudah hampir 2 tahun belajar daring, terus PTM dalam keadaan bulan puasa, anak-anak tetap semangat dan mandiri di dalam belajar, sehingga nantinya anak-anak bisa menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh dan sukses. Anak-anak semua, peringatan Hari Kartini di SD Al-Kautsar ini dirayakan dengan diadakan lomba bercerita tentang pahlawan Raden Ajeng Kartini. Semoga dengan lomba bercerita tentang pahlawan Raden Ajeng Kartini ini bisa meningkatkan kemampuan anak-anak di dalam berkomunikasi dan bisa meningkatkan kemampuan anak-anak di dalam bercerita. Selamat memperingati Hari Kartini, anak-anak semuanya. Ayo kita tingkatkan kemandirian di dalam belajar. Saya sampaikan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mengupayakan sehingga kegiatan Hari Kartini di SD Al-Kautsar bisa berjalan dengan lancar. Demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musabaqah riwayatul qisas min faslil wahid alif. Finalis lomba bercerita Kartini kelas 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carisa Mutiara Arti. Saya mau bercerita biografi Ibu Kartini. Nama lengkap Ibu Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah, tanggal 21 April tahun 1879. Ayah beliau adalah seorang bangsawan. Ibu beliau adalah rakyat biasa, anak kiai atau guru agama. Beliau bisa sekolah karena anak bangsawan. Sekolah di ELS, sekolah orang Belanda. Beliau bisa berbahasa Belanda. Usia sampai 12 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Kansa Inala, kelas 1A. Mau menceritakan tentang Ibu Raden Ajeng Kartini. Ibu Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ketika Indonesia masih di masa penjajahan, Ibu Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Jifara Salsabila Kurniawan dari kelas 1A. Saya akan menceritakan Ibu Kartini. Ibu Kartini lahir pada tanggal 21 April
1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan di Indonesia. Nama ayah Kartini adalah Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Pada tahun 1903 ia menikah dengan Adipati Joyo Diningrat. Pada saat itu juga ia mampu mendirikan sekolah wanita. Ia ingin memajukan perempuan di Indonesia dengan cara mengajari mereka membaca dan menulis. Pada tahun 1904 ia dikaruniai anak yang bernama Sosalit Jojo Adiningrat. 4 hari setelah kelahiran buah hatinya, Ibu Kartini pun meninggal dunia. Kala itu beliau berusia 25 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musabaqah riwayatul kisos min faslil wahid. Ba. Finalis lomba bercerita Kartini kelas 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, R.A. Kartini. Beliau lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ayah beliau bernama R.M. Sosroningrat. Beliau adalah seorang patih yang diangkat menjadi bupati pada saat Kartini lahir. Karena merupakan seorang priayi, Kartini diizinkan bersekolah di IES. Karena merupakan seorang priayi, namun hanya sampai berusia 12 tahun. Karena setelah 12 tahun, sang perempuan dipingit. Walaupun Kartini tidak bersekolah, Kartini rajin membaca dan menulis. Kartini sering menulis surat-surat kepada sahabatnya di Belanda. Tulisan-tulisan Kartini menginspirasi banyak orang, sehingga tulisan-tulisan Kartini dikumpulkan dan dijadikan sebuah buku. Ayo, siapa yang tahu judul buku itu? Oke, judul buku itu adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Mari teman-teman, kita terus hidupkan semangat Kartini sampai kapanpun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Anggun Kusumawardhani. Aku akan menceritakan Ibu kita Kartini. Nama lengkap Ibu kita Kartini adalah Raden Ajeng Kartini atau disingkat dengan R.A. Kartini. Ibu kita Kartini lahir pada tanggal 21 April di kota Jepara. Ibu kita Kartini merupakan pahlawan Indonesia.
Beliau sangat berjasa bagi negara Indonesia, khususnya bagi perempuan. Ibu kita Kartini membuat sekolah khusus bagi perempuan agar perempuan bisa membaca, menulis, dan berhitung. Buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang selalu ingat akan perjuangan Ibu kita Kartini. Sehingga setiap tanggal 21 April kita selalu memperingati Hari Ibu kita Kartini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Askia Qadi Kairani kelas 1 Amin bin As akan bercerita. Sebelumnya, bagaimana kabarnya semua? Tetap sehat dan semangat kan? Yuk langsung saja dengarkan ceritaku. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ada yang tahu tidak pahlawanku yang nyanyikan tadi? Ya, Ibu Raden Ajeng Kartini atau Ibu Kartini. Beliau lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. Putri dari Bupati. Kartini kecil senang sekali bersekolah dan belajar. Tapi pada saat itu anak perempuan hanya boleh bersekolah sampai umur 12 tahun. Kartini kecil sedih. Meskipun begitu, beliau tetap semangat belajar. Pada umur 20 tahun, Ibu Kartini mendirikan sekolah untuk perempuan pribumi agar bisa bersekolah dan meraih cita-cita. Sayangnya, beliau wafat 4 hari pada umur 25 tahun, 4 hari setelah melahirkan putranya. Sekarang giliran kita ya teman-teman untuk meneruskan perjuangannya dengan belajar dan beribadah. Wahai engkau Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Terima kasih Ibu Kartini, terima kasih atas jasa-jasamu. Sekian dari saya, wassalamualaikum. Musabaqah Riwayatul Qisas min Faslisani Alif. Finalis Lomba Bercerita Kartini kelas 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Saira Setiawan, kelas 2A, nomor absen 15. Pagi hari ini saya akan menceritakan biografi Ibu Raden Ajeng Kartini atau biasa kita kenal dengan nama Ibu R.A. Kartini. Ibu R.A. Kartini adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia. Beliau lahir di Jepara tanggal 21 April tahun 1879. Beliau berhati baik, berjiwa sosial tinggi, peka dan peduli terhadap sesama, khususnya kaum perempuan pada zamannya. Pada zaman penjajahan dahulu, perempuan seringkali tidak dihargai dan diperlakukan tidak adil. Perempuan hanya diperbolehkan mengurus pekerjaan rumah, dapur, anak tanpa mengenyam pendidikan. Ibu R.A. Kartini tidak menyukai keadaan itu. Beliau gelisah dengan ketidakadilan terhadap perempuan. Beliau berjuang untuk kesetaraan supaya perempuan juga bisa berpendidikan.
Karena perjuangannya tersebut, sosok R.A. Kartini tersebut disebut tokoh emansipasi perempuan sekaligus berkat jasa-jasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Dolorosa dari kelas 2A. Saya akan menceritakan tentang Ibu Kartini. R.A. Kartini adalah pahlawan Indonesia. Setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini. Apakah kalian tahu siapa Kartini? Ibu Kartini adalah pahlawan Indonesia dengan nama lengkap Raden Ajeng Kartini. Ibu Kartini adalah pahlawan Indonesia. Apakah kalian tahu fakta-fakta Ibu Kartini? Fakta pertama, Ibu Kartini berjuang untuk perempuan Indonesia karena zaman dulu hanya laki-laki yang boleh bersekolah, sedangkan perempuan yang boleh bersekolah hanyalah yang keturunan bangsawan. Karena itu Ibu Kartini berjuang agar perempuan Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama dalam belajar. Fakta kedua, Ibu Kartini menulis surat ke pemerintah Hindia Belanda. Ibu Kartini menulis surat pertama berisi pengajuan beasiswa untuk bisa bersekolah di Belanda. Ibu Kartini juga menulis surat agar beasiswa untuk bisa bersekolah di Batavia. Surat itu diterima oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi karena Ibu Kartini sudah menikah, surat itu diberikan kepada Agus Salim dari Riau. Ibu Kartini juga menulis surat protes kepada pemerintah Hindia Belanda agar bahasa Melayu dan bahasa Belanda dimasukkan ke kurikulum pendidikan. Fakta ketiga, memperkenalkan ukiran Jepara sampai ke Belanda. Ibu Kartini juga memperkenalkan ukiran itu sampai ke Eropa loh. Fakta keempat, wafat pada umur 25 tahun. Ibu Kartini wafat pada umur 25 tahun dan pada usia yang sangat muda, 4 hari setelah melahirkan putra pertamanya. Fakta kelima, Hari Kartini sebagai hari nasional setiap tanggal 21 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan surat keputusan presiden bahwa Ibu Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia. Hari lahirnya pun dikenal hari nasional yang kita kenal sebagai Hari Kartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlita, kelas 2 Abdullah bin Mas'ud. Saya ingin menceritakan tentang Ibu Kartini. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Nama lengkap Ibu Kartini adalah
Raden Ajeng Kartini Jaya Adiningrat. Dia lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan sehingga ia memperoleh gelar RA atau Raden Ajeng di depan namanya. Nama ayah Ibu Kartini adalah RM Susromingrat dan ibunya bernama MA Ngasirah. Kartini sekolah di ELS sehingga berumur 12 tahun dan fasih dalam berbahasa Belanda. Setelah di rumah, dia mencoba untuk membaca buku dan menulis. Dan lama-lama dia sangat tertarik dan dia bercita-cita melihat perempuan pribumi yang menuntut ilmu dan belajar sampai sekarang ini. Setelah itu, sekolah pertama yang dinamai Ibu Kartini. Setelah itu, Ibu Kartini dapat mendidik sekolah pertama yang bernama Ibu Kartini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musabaqah riwayatul kisos min faslisani ba. Finalis lomba bercerita Kartini kelas 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hana Khairani Syafiqah Nugraha dari kelas 2B Abdullah bin Abbas. Kali ini saya akan bercerita tentang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir tanggal 21 April 1879. Beliau putri dari Bupati Jepara. Ibu Kartini bersekolah sampai umur 12 tahun. Lalu ia harus tinggal di rumah saja. Di rumah, ia belajar sendiri, membaca buku bahasa Belanda karena ia ingin lebih maju. Cita-citanya tinggi dituliskan di dalam surat-suratnya untuk sahabat-sahabatnya di Belanda. Setelah wafatnya Ibu Kartini, surat-surat itu dikumpulkan dan dijadikan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu saja cerita singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Talita Hasna dari kelas 2B Abdullah bin Abbas. Saya akan menceritakan tentang R.A. Kartini. R.A. Kartini adalah pahlawan nasional. Nama lengkapnya Raden Ajeng Kartini Jaya Adiningrat. R.A. Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah, tanggal 21 April 1879. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, putra dari seorang bangsawan Bupati Jepara. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, anak dari guru agama. Dulu anak perempuan tidak boleh sekolah, tapi R.A. Kartini boleh sekolah karena keturunan bangsawan. Dia sekolah hingga usia 12 tahun. Setelah itu, dia membuat surat-surat dengan temannya di Belanda. Dia menikah dengan Raden Adipati Jaya Adiningrat. Setelah itu R.A. Kartini meninggal pada tanggal 17 September 1904. Setelah R.A. Kartini meninggal, surat-suratnya dibuat buku dengan berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Perkenalkan, nama saya Amira Putri Jayanti dari kelas 2B Abdullah bin Abbas. Di sini saya akan menceritakan tentang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879. Raden Ajeng Kartini merupakan keturunan bangsawan. Raden Ajeng Kartini hidup di masa penjajahan, di mana Raden Ajeng Kartini melihat wanita Indonesia tidak diperbolehkan keluar rumah maupun bersekolah. Ibu Kartini merasa sedih karena melihat wanita Indonesia menjadi bodoh dan tidak bisa baca tulis. Dan Ibu Kartini membangun sekolah rakyat bagi wanita Indonesia. Disitulah wanita Indonesia menjadi pintar sampai sekarang. Dan wanita Indonesia menjadi pintar sama dengan kaum laki-laki. Itulah cerita pendek saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musabaqah riwayatul qisas min faslis salis alif. Finalis lomba bercerita Kartini kelas 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Aina Batrisya Purwanto. Saya dari kelas 3A Abu Hurairah. Hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah ibu kita Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April pada tahun 1879. Ibu Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah. Nama ayah Ibu Kartini bernama Raden Mas Adipati Rio Sosrongirat, adalah Bupati Jepara dan masih punya garis keturunan dari bangsa Mataram. Ibunda Kartini bernama M.A. Khasira. Ibu Kartini merupakan anak kelima dari 2 bersaudara, kandung maupun tiri. Ibu Kartini menempuh pendidikan hanya sampai usia 12 tahun di Eropa Library School atau singkatnya ELS. ELS adalah dasar milik pemerintah Hindia Belanda bagi anak-anak peranakan Eropa. Oleh sang ayah dan ibunda Kartini diminta untuk tidak melanjutkan sekolah. Ibu Kartini dipingit atau tidak boleh keluar rumah sesuai kebiasaan tradisi. Ibu Kartini selama dipingit di rumah menulis surat-surat kepada teman-temannya yang ada di Belanda. Kemudian surat-surat Ibu Kartini dibukukan dan diterjemahkan oleh teman-temannya yang akhirnya dikenal dengan judul Habislah Gelap, Terbitlah Terang. Ibu Kartini mempunyai keinginan, yaitu memajukan perempuan Indonesia, termasuk mengelola sekolah kaum perempuan di komplek Bupati. Ibu Kartini memang konsisten memperjuangkan kesetaraan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki di lingkungannya. Aturan adat dan konsisten sosial masyarakat Jawa membuat perempuan berada di bawah laki-laki. Contoh, perempuan tidak boleh memperoleh pendidikan tinggi. Kasus poligami. Dengan caranya Ibu Kartini ingin menyadarkan bahwa perempuan harus lebih dihargai dan mendapatkan kesetaraan seperti kaum laki-laki. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku
Namaku Raihan, aku akan menceritakan tentang ibu kita Kartini. Raden Ajeng Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April 1879 di Jepara dari pasangan RMA Aryo Sosroningrat dan MA Ngasirah. Kartini kecil bersekolah di ELS setingkat SD. Ketika sudah lulus, dia mulai dipingit. Pada masa remaja, Kartini mulai memasak dan membaca buku dan mulai mengenal prinsip kesetaraan dan emansipasi wanita. R.A. Kartini melakukan pemberontakan terhadap tatanan saat itu, di mana perempuan tidak boleh bicara, hanya boleh berbisik. Kalau ketawa tidak boleh membuka mulut. Kartini mulai membuka sekolah untuk pribumi dan aktif menulis korespondensi. Surat-surat tersebut terkumpul dalam sebuah buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini menikah dengan Bupati Rembang pada usia 24 tahun. Pada tahun 1904, Kartini meninggal dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakila Mustika dari kelas 3A Abu Hurairah. Saya akan menceritakan tentang ibu kita Kartini. Raden Ajeng Kartini atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini. Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara. Ibu Kartini dilahirkan pada tahun Ibu Kartini dilahirkan di daerah Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879 dan wafat di Rembang pada tanggal 17 September tahun 1904. Ibu Kartini memiliki pasangan hidup yang bernama Raden Adipati Jayadiningrat dan memiliki anak yang bernama Soesalit Jayadiningrat. Ibu Kartini berpendidikan di pendidikan Neuropisi Lagere School atau disebut juga ELS. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayatul Qisas min faslis salis ba. Finalis Lomba Bercerita Kartini kelas 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Nazif Arkana Sulistiawan dari Sekolah SD Al-Kausar kelas 3B Umar bin Abdul Aziz. Saya akan menceritakan tentang biografi Raden Ayu Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara. Kartini lahir di tengah keluarga bangsawan. Beliau meninggal pada tanggal 17 September 1904.
Nama lain beliau adalah Raden Ayu Kartini. Raden Ayu Kartini dikenal atas emansipasi wanita. Suaminya bernama KRM Adipati Aryo Singgi Jaya Hadiningrat dan anaknya bernama Susalit Jaya Hadiningrat. Ayahnya bernama Sosroningrat, putra dari Pangeran Aryo Condronegoro. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono. Kakaknya bernama Sosro Kartono, bersekolah di Europis Legri School (ILS). Teman Kartini bernama Ros Abenon dan Kartini menikah pada tanggal 13 November 1903 dan Kartini mempunyai anak pada tanggal 13 September 1904. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Madina Renata, kelas 3B. Di sini saya akan bercerita tentang biografi Kartini. Ibu R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayon, Jepara. Nama lengkap Ibu R.A. Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Jaya Adiningrat, dikenal sebagai R.A. Kartini, putra dari R.N. Adipati Aryo Sosroningrat. Beliau bersekolah di Belanda dan menikah di Indonesia pada usia 12 tahun. Beliau meninggal pada tanggal 17 September 1904. Beliau mengasih surat-surat kepada teman-teman dan dijadikan sebuah buku yang berjudul Habis gelap terbitlah terang. Beliau dikenal sebagai pahlawan emansipasi wanita. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zain Juvenal Irawan, kelas 3 Umar bin Abdul Aziz. Dan hari ini saya akan menceritakan biografi R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Tokoh wanita satu ini sangat terkenal di Indonesia. Beliau sangat berjasa dalam sejarah Indonesia, khususnya kaum wanita, agar mendapatkan fasilitas pendidikan dan mengemukakan pendapat. Dialah Raden Ajeng Kartini atau dikenal sebagai R.A. Kartini. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional yang gigih memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia kala ia hidup. Beliau lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Tanggal kelahiran beliau inilah yang sekarang kita sebut Hari Kartini untuk menghormati jasanya. Ibu kita Kartini wafat pada tanggal 17 September tahun 1904 di Rembang, Jawa Tengah. Dan perkumpulan surat yang ditulis oleh ibu kita Kartini kepada teman Belandanya, dan terbitlah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musabaqah riwayatul qisas min faslir rabi' alif. Finalis lomba bercerita Kartini kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Karisa Kairana Aditya. Saya akan bercerita tentang Ibu Kartini.
Ibu Kartini mempunyai nama asli Raden Ajeng Kartini dan mempunyai nama lain Raden Ayu Kartini. Ia lahir tanggal 21 April tahun 1879. Ia wafat tanggal 17 September tahun 1904. Kartini berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasira. Sesampainya umur 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah. Ia bersekolah di ILS. Namun Kartini harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, ia mulai belajar sendiri di rumah dan menulis surat-surat kepada temannya yang berasal dari Belanda. Kartini menikah tanggal 21 November tahun 1903 dan mempunyai anak bernama Susalit Joyo Adiningrat. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Hamasa El Rozin. Saya akan menceritakan biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. R.A. Kartini dikenal sebagai pelopor Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Nur Adila. Saya akan menceritakan biografi Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara tanggal 21 April tahun 1879. Dia meninggal di Rembang, Jawa Tengah tanggal 17 September tahun 1904 pada umur 25 tahun. Atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini, adalah seorang tokoh suku Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini juga menciptakan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabaqoh riwayatul qisas min faslir rabi' ba. Finalis lomba bercerita Kartini kelas 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Zahra Susanto, kelas 4 Khalid bin Walid dari SD Al-Kautsar, akan bercerita tentang biografi R.A. Kartini, salah satu tokoh emansipasi perempuan Indonesia. Beliau lahir pada 21 April 1879. R.A. Kartini sendiri dikenal luas sebagai tokoh emansipasi perempuan Indonesia. Putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat ini kemudian menjalani masa sekolah hingga usia 12 tahun.
usia saat ia mulai dipingit. R.A. Kartini sendiri mengenyam pendidikannya di Europes Legere School. Setelah dipingit pada usia 12 tahun, Kartini tetap melanjutkan proses belajarnya di rumah, berlatih menulis dan membaca. Karena memiliki bahasa Belanda yang baik, ia lantas terus belajar dengan berkirim surat dengan teman-temannya yang ada di Belanda. Dari aktivitas berkirim surat dengan sahabat penanya ini, selain mendapatkan ilmu dari dunia luar, Kartini juga mendapatkan banyak buku dan koran Eropa yang dikirimkan oleh teman-temannya yang ada di Belanda. Kartini muda memiliki keinginan untuk memajukan perempuan Indonesia, yang mana pada masa tersebut hanya memiliki status sosial yang sangat rendah. Ia merintis keinginannya ini dengan mengajari anak-anak perempuan yang ada di sekitarnya untuk bisa menulis dan membaca dengan mendirikan sekolah wanita. Pada 12 November 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembangkala, yaitu Raden Adipati Djodjodiningrat. Suaminya mendukung dan memberikan kebebasan padanya sehingga ia mampu mendirikan sekolah wanita di kompleks Kabupaten Rembang. Yayasan Kartini resmi didirikan pada tahun 1912 di Semarang. Menyusul setelahnya sekolah wanita di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, hingga Cirebon. Kartini dan suaminya kemudian dianugerahi seorang anak yang lahir pada tanggal 13 September 1904 yang diberi nama Soesali Djodjodiningrat. Malangnya 4 hari setelah kelahiran buah hatinya, Kartini meninggal dunia. Kala itu di usia 25 tahun. Perjuangannya dalam mengangkat derajat perempuan Indonesia kemudian mendapatkan dukungan dari rekan dekatnya yaitu Mr. J.H. Abendanon yang kemudian mengumpulkan surat-surat dari Kartini dan menjadikannya sebuah buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Demikianlah sepenggal cerita tentang biografi R.A. Kartini. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang perjuangannya yang sudah dirintis sejak usia belia untuk memajukan perempuan Indonesia. Selamat Hari Kartini tanggal 21 April tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binar Cahaya Iksanti dari kelas 4 Khalid bin Walid. R.A. Kartini, nama aslinya adalah Raden Ajeng Kartini yang biasa kita panggil dengan R.A. Kartini. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Raden Ajeng Kartini merupakan keluarga bangsawan dari putri Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Raden Ajeng Kartini bersekolah di Europes Legere School namun hanya sampai 12 tahun saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Elia Rahmani Hisnia dari kelas 4B. Hari ini saya ingin bercerita tentang biografi R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini, yang juga disebut dengan Raden Ayu Kartini, adalah tokoh perempuan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal dengan pelopor kebangkitan Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan wanita di seluruh Indonesia. Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Kartini dilahirkan dalam keluarga bangsawan Jawa
di Hindia Belanda. Kartini bersekolah di sekolah berbahasa Belanda. Setelah bersekolah, ia ingin melanjutkan pendidikan. Namun pada waktunya, wanita Jawa dilarang untuk melaksanakan pendidikan berlanjut. Kartini bertemu berbagai pejabat, termasuk J.H. Abendanon, yang bertugas melaksanakan kewajiban etis Belanda. Setelah kematiannya, saudarinya membela untuk melanjutkan pendidikan wanita. Surat-surat Kartini diterbitkan di majalah Belanda. Akhirnya pada tahun 1911 dibuatlah buku berjudul Keluar dari Kegelapan Menuju Cahaya. Ulang tahunnya yang dirayakan tanggal 21 April dirayakan di Indonesia. Beliau menyukai mistisisme dan poligami. Menentang poligami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayatul Qisas min faslil khamis alif. Finalis Lomba Bercerita Kartini kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Dinda Hairani Putri dari kelas 5 Ali bin Abi Thalib. Di sini saya akan menceritakan biografi singkat tentang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya bernama Raden Mas Sosriningrat, sedangkan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Pada saat itu, Kartini ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa menggantikan posisi laki-laki. Kartini bersekolah di Els Europese Lagere School. Sekolah tersebut diperuntukkan untuk anak-anak keturunan Eropa, pribumi, dan timur asing dari tokoh terkemuka. Kartini menyukai kegiatan belajar bahasa Belanda yang menjadi bahasa komunikasi sekolah tersebut. Sayangnya ketika Kartini menginjak usia 12 tahun, ia harus berhenti bersekolah dan harus dipingit karena tradisi Jawa yang bernama pingit anak. Tradisi Jawa tersebut melarang anak perempuan untuk keluar rumah, termasuk untuk bersekolah sejak umur 12 tahun hingga menikah. Kartini merasa benar-benar menderita karena harus dipingit, karena Kartini ingin mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki, yaitu diperbolehkan mendapat pendidikan. Sayangnya mimpinya tersebut harus terkubur karena ia harus menikah dengan bangsawan Rembang yang bernama KRM Adipati Aryo Jojo Adiningrat pada tahun 1903. Kartini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar membaca, menulis, dan berkorespondensi dengan teman-teman penanya dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon. Suaminya memberinya dukungan serta kebebasan untuk membangun sekolah wanita. Berkat kegigihannya, Kartini berhasil membangun sekolah wanita di Semarang pada tahun 1912. Tulisan-tulisan Kartini dikumpulkan oleh teman-temannya dari Belanda dan dibukukan serta diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1922. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904
di usia 25 tahun setelah beberapa hari melahirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Ceisha Andita Putri dari kelas 5 Ali bin Abi Thalib akan membacakan biografi Kartini dengan singkat. Raden Ajeng Kartini atau bisa dipanggil dengan Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini juga sering dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara. Ia lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara dan ia meninggal pada tanggal 17 September pada tahun 1904 di Kabupaten Rembang. Raden Ajeng Kartini juga mempunyai seorang suami yang bernama Raden Adipati Joyoningrat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Fitra Rivaldi dari kelas 5 Ali bin Abi Thalib. Kali ini saya akan menceritakan tentang perjuangan seorang Ibu Kartini. Ibu Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879 dan wafat pada tanggal 17 September 1904. Ibu Kartini dikenal sebagai orang Indonesia sebagai pahlawan bagi kaum wanita atau perempuan. Ibu Kartini berjuang untuk menaikkan derajat perempuan karena pada zaman dulu perempuan sangatlah dipandang rendah. Perempuan dulu hanyalah hanya bisa melahirkan, dandan dan menikah. Karena perempuan juga tidak diperbolehkan sekolah. Oleh karena itu Ibu Kartini menuliskan surat untuk dikirimkan ke sahabat penanya. Sahabat penanya menyarankan Ibu Kartini untuk dibuatkan sebuah buku. Setelah Ibu Kartini membuat buku yang bernama Habislah Gelap, Terbitlah Terang. Kita memperingati Hari Kartini selama 200 tahun. Oleh karena itu kita harus menjunjung tinggi nama Ibu Kartini karena telah meningkatkan derajat wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musabaqah Riwayatul Qisas min Faslil Khomis Ba. Finalis Lomba Bercerita Kartini kelas 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Al-Syafani. Di sini saya akan menceritakan ringkasan cerita Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah putri dari Bupati Jepara. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1879. Di Jawa terdapat tradisi memingit anak. Memingit anak yaitu tidak boleh bersekolah dan keluar rumah sampai tiba waktunya menikah. Kartini sangat menderita, tetapi ia menemukan semangat untuk rajin membaca buku dan menulis surat untuk berkenalan dengan orang-orang. Surat-surat tersebut berisi gagasan kehidupan perempuan yang lebih maju. Setelah beliau wafat, surat-surat tersebut dibukukan dengan judul Habislah Gelap, Terbitlah Terang. Sekian cerita dari Nafisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Syafira Martina Putri Kortias dari kelas 5 Umar bin Khattab. Di sini saya akan menceritakan sebuah biografi tentang R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini yang namanya dikenal sangat akrab dengan sebutan R.A. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879. Adalah anak seorang bupati Jepara. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Sosroningrat
dan ibunya juga bernama M.A. Ngasiro. Pada saat itu R.A. Kartini dikenal pahlawan karena beliau berjuang untuk kebebasan para wanita. R.A. Kartini juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul Habislah Gelap, Terbitlah Terang. R.A. Kartini juga mempunyai keinginan yang sangat besar, yaitu Indonesia harus bisa membaca dan menulis. Namun pada beberapa hari setelah melahirkan, beliau wafat pada tanggal 17 September tahun 1004. Demikian cerita dari saya, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Zabar Syahjaya dari kelas 5B Umar bin Khattab. Dan saya bakalan menceritakan tentang R.A. Kartini. R.A. Kartini bernama lengkap Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat. Beliau dilahirkan di Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879. Beliau suka belajar dan membaca banyak buku. Kemudian beliau bercita-cita untuk mendirikan sekolah untuk gadis-gadis di Jepara. Cita-citanya itu ditulis di surat untuk temannya di Belanda. Setelah menikah dengan Bupati Rembang Raden Adipati Joyo Adiningrat, beliau mendirikan sekolah Kartini berkat dukungan suaminya. Namun setelah melahirkan putra pertamanya, beliau wafat di umur yang muda. Sedangkan surat-surat beliau untuk temannya dijadikan buku berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Untuk mengingat jasa-jasa Ibu Kartini, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-faizu fi musabaqatil qisah min faslil wahid alif. Pemenang lomba bercerita Kartini kelas 1A. Juara 1 diraih oleh Syafira. Juara 2 diraih oleh Ananda Khanza. Juara 3 diraih oleh Ananda Amirah. Al-faizu fi musabaqatil qisah min faslil wahid ba. Pemenang lomba bercerita Kartini kelas 1B. Juara 1 diraih oleh Askia. Juara 2 diraih oleh Dwi. Juara 3 diraih oleh Anggun. Al-faizu fi musabaqatil qisah min faslil wahid ba. Pemenang lomba bercerita Kartini kelas 2A. Juara 1 diraih oleh Lian.
Juara 2 diraih oleh Erlita. Juara 3 diraih oleh Khadijah. Al-faizu fi musabaqatil qisah min faslis sani alif. Pemenang lomba bercerita Kartini kelas 2B. Juara 1 diraih oleh Amirah. Juara 2 diraih oleh Hanza. Juara 3 diraih oleh Anya Hana. Al-faizu fi musabaqatil qisah min faslis salis alif. Pemenang lomba bercerita Kartini kelas 3A. Juara 1 diraih oleh Ananda Ama. Juara 2 diraih oleh Ananda Rara. Juara 3 diraih oleh Syakila. Al-faizu fi musabaqatil qisah min faslis salis ba. Pemenang lomba bercerita Kartini kelas 3B. Juara 1 diraih oleh Ananda Saskia. Juara 2 diraih oleh Andana Nazifa. Juara 3 diraih oleh Ananda Zain. Al-faizu fi musabaqatil qisah min faslir rabi' alif. Pemenang lomba bercerita Kartini kelas 4A. Juara 1 dimenangkan oleh Ananda Alivia. Juara 2 dimenangkan oleh Ananda Hanza. Juara 3 diraih oleh Andana Iftaz. Al-faizu fi musabaqatil qisah min faslir rabi' ba. Pemenang lomba bercerita Kartini kelas 4B. Juara 1 diraih oleh Ananda Sukma Zahra. Juara 2 diraih oleh Ananda Putri. Juara 3 diraih oleh Ananda Binar. Al-faizu fi musabaqatil qisah min faslil khamis alif. Pemenang lomba bercerita Kartini kelas 5A. Juara 1 diraih oleh Ananda Aska. Juara 2 diraih oleh Ananda Devin. Juara 3 diraih oleh Ananda Andita. Al-faizu fi musabaqatil qisah min faslil khamis ba. Pemenang lomba bercerita Kartini kelas 5B. Juara 1 diraih oleh Ananda Syafira. Juara 2 diraih oleh Ananda Nafisa. Juara 3 diraih oleh Ananda Faris. Al-barnamiju akhir huwa al-ihtitam qabla an nahtima aqulu syukron ala ihtimamikum afwan kasiron ida wajadtum khoti'ah hayya nahtatimu bilhamdalah. Acara yang terakhir yakni penutup. Sebelum kami tutup, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.